Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kronolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan malam hari ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, yang selalu setia dengan kami dengan kasih-Mu, hingga malam ini, setelah kami melewati sepanjang hari dalam seluruh pekerjaan kami. Dan saat ini kami bersama dengan firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang ditentukan untuk kita malam ini sebagaimana ditentukan oleh HKBP, kita ambil dari Titus pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengenalan persekutuan dan hubungan yang akrab dengan Tuhan seharusnya itu harus membentuk orang dalam kehidupannya, dalam sikapnya, dalam pengambilan keputusan. Karena itu firman Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan atau hanya sebatas di Alkitab, tetapi itu harus dihidupi dan diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, firman Tuhan harus menggerakkan setiap orang dalam setiap tindakannya, keputusannya, perbuatannya, pekerjaannya, dan bahkan dalam setiap gerak hidupnya. Itulah makanya Paulus sering mengajak orang-orang Kristen pertama supaya kehidupan orang Kristen harus berhadapan dengan dunia. Karena memang kita berada di tengah-tengah dunia dengan segala persoalannya. Tetapi kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari surga, yang dari atas, yang dari Allah Bapa. Karena itu, Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Memangnya apa ada ya dengan apa yang terjadi di dunia? Jemaat pertama harus menghadapi budaya, kebiasaan, perilaku, dan kehidupan sehari-hari yang dilatar belakangi oleh pemahaman tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi hanya berdasarkan keinginan, nafsu, dan hal-hal yang hanya memuaskan hasrat dan keinginan sendiri. Inilah yang diajak atau yang disuarakan oleh Paulus kepada Titus supaya ketika dia melayani gereja atau umat Kristen awal-awal, Paulus memberikan pemahaman yang jelas. Coba kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada Titus di ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Siapa yang mendidik? Bagi Paulus, Yesus yang telah mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga, itulah contoh atau prototipe yang pasti bagi kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu firman Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Yesus mendidik kita untuk
hidup di tengah-tengah dunia ini dengan meninggalkan kefasikan, hal-hal duniawi, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah iri hati, kesombongan, kecongkakan, dan hal-hal yang berhubungan tidak menghargai dengan orang-orang lain. Apa itu hal-hal duniawi? Yaitu harta benda, materialisme, egoisme, dan kepentingan diri sendiri. Dan hal-hal yang selalu menyakitkan dengan Tuhan, yaitu tidak peduli dengan aturan-aturan, tidak peduli dengan firman Tuhan, atau tidak mengindahkan hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Hal inilah yang menjadi pokok persoalan yang disuarakan oleh Rasul Paulus untuk disampaikan Titus kepada jemaat di mula-mula, bagaimana orang Kristen itu tidak sama dengan dunia walaupun berada di tengah-tengah dunia. Memang gereja ada dan berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan tugas gereja adalah bagaimana membawa atau memperbaiki dunia ini supaya hidup dalam terang firman Tuhan. Bukan justru dunia ini yang menguasai orang-orang Kristen, tetapi orang-orang percaya sudah diberikan Tuhan kuasa untuk menguasai dunia ini. Dengan demikian, hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan bagi orang Kristen adalah perjuangan yang harus terus-menerus untuk ditaklukkan dan dikuasai, agar dunia ini menjadi tempat Tuhan berkarya dan seluruh kehidupan orang-orang di dunia ini selalu berdasarkan terang firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan melalui Roh yang berkarya dan bekerja bagi kita semua, agar kita dimampukan untuk menaklukkan segala keinginan dan hal yang bersifat duniawi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami untuk menaklukkan dunia ini, agar dunia ini menjadi tempat-Mu memperlihatkan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.